Kisah Nabi Musa alaihissalam dan Fir'aun adalah salah satu cerita yang mengandung banyak hikmah tentang keberanian, keteguhan iman, dan keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam perjalanan sejarah ini, kita dapat menemukan sosok-sosok yang teguh dalam mempertahankan keyakinannya meskipun berada dalam situasi yang penuh bahaya. Salah satunya adalah Masitoh, seorang wanita yang tidak hanya setia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi juga berani mempertaruhkan segalanya demi imannya, meskipun ia hidup di tengah-tengah istana Fir'aun yang penuh kekejaman. Kisah ini akan membawa kita menyelami bagaimana Masitoh tetap teguh di jalan kebenaran dan menjadi teladan bagi kita semua. Pada zaman dahulu, Mesir dipimpin oleh seorang raja yang sangat mengagungkan dirinya sebagai Tuhan bagi rakyatnya. Dialah Fir'aun. Di tengah pemerintahan Fir'aun yang dikenal zalim dan kejam, setiap rakyatnya tidak hanya diwajibkan untuk mengakui Fir'aun sebagai raja, tetapi juga harus menerima dan menyembahnya sebagai Tuhan. Fir'aun menuntut kepatuhan mutlak dari seluruh rakyatnya, tanpa pengecualian. Namun, Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian mengutus Nabi Musa alaihissalam untuk menyampaikan kebenaran dan membebaskan Bani Israel dari kekejaman Fir'aun. Fir'aun memiliki seorang putri yang cantik jelita. Sebagai layaknya putri raja, sang putri selalu mendapatkan hal-hal yang terbaik dan pelayanan yang istimewa dari para dayang-dayangnya. Sang putri memiliki dayang yang dia percaya untuk menata kecantikannya. Dayang itu bernama Masitoh. Di antara orang-orang yang diam-diam beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada masa itu, ada seorang wanita bernama Masitoh yang meskipun berada di dalam lingkungan istana Fir'aun, tetap setia kepada ajaran Nabi Musa alaihissalam. Masitoh adalah pelayan setia di istana, dan dia bertugas sebagai tukang sisir putri Fir'aun. Masitoh tinggal di istana kerajaan bersama 4 orang anaknya yang masih kecil-kecil. Bahkan ketika itu, anaknya yang paling kecil ini masih bayi dan masih menyusu kepada ibunya. Masitoh ini diberikan tempat yang layak di dalam istananya Fir'aun karena dia ini yang bertugas untuk mengurus putri-putrinya Fir'aun. Meskipun hidup di bawah bayang-bayang kekuasaan Fir'aun yang menindas, Masitoh tetap teguh dalam imannya, menjadikan dirinya sebagai salah satu pengikut setia Nabi Musa yang berani mempertaruhkan segalanya demi keyakinannya. Suatu hari, Masitoh sedang menyisir rambut indah sang putri. Bismillahirrahmanirrahim. Apa yang kamu ucapkan, Masitoh? Hamba berdoa Tuan Putri agar bisa menata rambut Tuan Putri yang indah ini menjadi lebih indah lagi. Benarkah? Baiklah. Masitoh sedikit melamun, memikirkan anak bayinya yang dia tinggal di rumah dalam keadaan sakit. Tiba-tiba, tanpa disengaja, dia menjatuhkan sisir yang digenggamnya. Astagfirullahaladzim.
Ada apa denganmu, Masyito? Kamu melamun ya? Maaf Tuan Putri, hamba teringat anak hamba yang sedang sakit. Masya Allah, mengapa aku begitu teledor? Dari tadi aku mendengar kau menyebut nama asing itu. Siapa yang kau sebut-sebut itu, Masyito? Hamba menyebut nama Allah Tuan Putri. Allah? Siapa Allah? Allah adalah Tuhanku, Tuhanmu dan Tuhan kita semua. Tuhan? Ayahku Fir'aun adalah Tuhanmu dan Tuhan kita semua. Berani sekali kau menyebut nama lain selain nama ayahku? Tidak Tuan Putri, Raja Fir'aun bukanlah Tuhan. Dia adalah manusia sama sepertimu juga sepertiku. Allah adalah Tuhan yang menciptakan kita semua. Apa? Kau samakan dia, seorang raja yang agung, dengan budak sepertimu? Sungguh kau tak tahu diri, Masyito. Kau sadar dengan ucapan? Masyito, akan aku laporkan segala penghinaanmu pada ayahku. Masyitoh tersadar kalau ucapannya akan membawa malapetaka baginya, bahkan mungkin bagi keluarganya. Tapi dia tidak mungkin menarik kembali ucapannya. Pulanglah ia ke rumah dengan perasaan cemas dan khawatir. Diceritakanlah segala yang terjadi kepada suaminya. Mereka tertegun, bingung, terbayang kelak apa hukuman yang akan diberikan padanya. Sang putri melaporkan segala yang terjadi kepada Fir'aun. Fir'aun sungguh murka. Dia merasa terhina mendengar seorang pelayan di istananya tidak mengakui bahwa dirinya sebagai Tuhan. Lalu dia memerintahkan pengawalnya untuk membawa Masyitoh dan keluarganya. Sebetulnya, Masyito sudah sejak lama menyimpan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hatinya. Ia memilih untuk menyembunyikan keyakinannya karena khawatir jika Fir'aun mengetahuinya. Bukan hanya nyawanya sendiri yang terancam, tetapi juga keluarganya. Meskipun ia mengikuti ajaran Nabi Musa alaihi salam, Masyito terpaksa hidup dalam bayang-bayang ketakutan akan siksaan Fir'aun yang kejam. Dengan nada penuh amarah, ia bertanya kepada Masyito. Masyito, kau tahu siapa aku? Hamba tahu, Paduka adalah raja kami di negeri ini. Kau tahu, selain aku rajamu, aku adalah Tuhan. Apa benar apa yang dikatakan putriku? Kalau kau menyebut nama lain selain aku sebagai Tuhan. Iya benar. Masyito, kau tidak serius dengan ucapanmu kan? Oh baiklah, akan aku ampuni kau dan aku lupakan segala kekurangan ajaran. Dengan syarat, katakanlah Fir'aun adalah Tuhan. Tidak ada Tuhan selain aku. Tidak, Tuhanku adalah Allah, bukan engkau. Engkau memang rajaku, tapi bukan Tuhanku. Aku, kau dan mereka semua hanyalah manusia yang diciptakan Allah. Masyito, kau sadar dengan ucapanmu? Oh, kalau semua ini karena kau tidak memiliki roti untuk makananmu dan susu untuk anakmu, aku akan memberikannya. Tapi cabut kembali ucapanmu, akulah Tuhanmu. Tidak, Tuhanku hanya satu, yaitu Allah.
Aku tidak peduli kau ingin menukar apapun yang berharga milikmu dengan keimananku, tapi aku tidak akan melepaskan iman itu dari dadaku. Oh, baiklah kalau itu maumu. Pengawal, siapkan api yang besar. Dia pantas untuk dihukum atas perbuatannya padaku. Ketika Fir'aun memerintahkan anak buahnya untuk menyiapkan sebuah wajan besar, wajan itu diisi penuh dengan minyak dan diletakkan di atas api yang menyala-nyala. Minyak dalam wajan mulai mendidih, mengeluarkan bunyi letupan-letupan yang mengerikan. Meskipun dihadapkan dengan ancaman yang begitu mengerikan, Masito tetap tak tergoyahkan. Iman yang kokoh dalam hatinya membuatnya bertahan, meski harus menghadapi konsekuensi yang paling menakutkan sekalipun. Para pengawal segera menyiapkan api besar di lapangan. Masyitoh memeluk erat bayinya. Suami dan anaknya terlihat cemas. Masyitoh dan suaminya tahu ini adalah konsekuensi dari apa yang terjadi. Tidak, aku hanya khawatir apa anak-anak bisa melewati ini semua. Jangan khawatir, Allah pasti akan menolongnya. Insya Allah, tapi itu tidak akan menghancurkan iman kita. Semua mata menatap pada Masyitoh dan keluarganya yang siap untuk diberikan hukuman. Tapi Masyitoh dan keluarganya terlihat tenang. Mereka memasrahkan segala apa yang akan terjadi kepada kekuasaan Allah. Pengawal Fir'aun membawa anak Masyitoh kepada Fir'aun. Masyito, kau lihat, sekarang anakmu ada di tanganku. Akan kubuktikan padamu jika akulah Tuhanmu yang bisa melakukan apapun. Ubahlah semua keputusanmu atau kubakar anak yang celaka ini. Aku memang mencintai anakku, tapi aku lebih mencintai Allah Tuhanku. Tersenyumlah nak, sebentar lagi kau akan bertemu dengan Allah. Masyitoh dan anaknya pun berpelukan untuk yang terakhir kalinya. Apa kau juga tidak akan mengubah keputusanmu sebelum kubakar suamimu? Istriku, jangan khawatir apa yang Fir'aun lakukan. Itu tidak akan meruntuhkan imanmu. Suamiku, jangan khawatir apapun yang Fir'aun lakukan tidak akan meruntuhkan imanku. Pengawal pun membawa suami Masyitoh. Dia pun dicambuk oleh pengawal Fir'aun lalu dimasukkan ke dalam api itu.
anak anu padaku. Tidak. Dia anak yang belum tahu apa-apa, biar ku didik dia supaya tidak membangkang sepertimu. Tidak, tidak akan pernah aku biarkan kau menyentuh kesuciannya. Lebih baik dia mati bersamaku dalam iman. Tiba-tiba si bayi yang tertidur di pelukannya membuka matanya dan berbicara. Wahai ibu, jangan bersedih. Kuatkan hatimu ibuku. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang beriman. Setelah mendengar bayinya, bertambahlah keimanan di hati Siti Masyitoh. Andai matahari di tangan kananku takkan mampu mengubah yakinku, terpatri dan takkan terbeli dalam lubuk hati. Bilakah rembulan di tangan kiriku takkan sanggup mengganti imanku, jiwa dan raga ini apapun adanya. Andaikan 1000 siksaan terus melambaikan derita yang mendalam, seujung rambut pun aku takkan bimbang jalan ini yang ku tempuh. Bilakah ajal kan menjelang, jemput rindu-rindu syahid yang penuh kenikmatan. Cintaku hanya untukmu, tetapkan muslimmu selalu. Masyitoh berjalan tanpa ditarik pengawal dengan tersenyum menuju aku. Sebelum ajal menjemput, Masyitoh menyampaikan wasiat terakhir kepada Fir'aun. Ia berkata, "Jika aku telah mati, aku mohon kumpulkan seluruh tulang-tulang anakku dan tulangku, bungkuslah dengan satu kain, dan kuburkan kami bersama dalam satu liang kubur." Fir'aun menyetujui permintaan terakhir Masyitoh, dan begitu Masyitoh dilemparkan ke dalam wajan, ia wafat dalam keadaan husnul khotimah, mempertahankan keimanannya hingga akhir hayat. Demikianlah kisah seorang wanita mulia yang namanya diabadikan oleh malaikat Jibril, seorang ibu yang rela mengorbankan segalanya demi keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kisah ini membawa hikmah dan pelajaran bagi kita semua. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.